Selamat datang kembali di channel Ibu Dosen Arini. Jadi kami dari kelompok 2 akan membahas materi yaitu jasa bank berupa inkaso. Dan saya, Willy Arianda Stefanus, akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi yang akan kami sampaikan. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Amita Primasari, yang kedua Dea Siva Safira, yang ketiga Elva Suryani, yang keempat Gita Sarinur, yang kelima Nita Mulyaningsi, yang keenam Willy Arianda Stefanus, saya sendiri, yang ketujuh Ayunda Andari, dan yang kedelapan Martina Navratilova. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Adapun jenis-jenis inkaso dari sudut pandangnya itu bisa dilihat dari tiga. Yang pertama, dilihat dari jenis inkaso, yang kedua dilihat dari lalu lintas dananya, dan yang ketiga dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Jika dilihat dari jenis inkaso terdiri atas dua. Yang pertama, inkaso dengan warkat tanpa lampiran, dan yang kedua, inkaso dengan warkat lampiran. Dan jika dilihat dari lalu lintas dananya, ada inkaso keluar dan inkaso masuk. Dan jika dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, inkaso sendiri yaitu melalui bank lain dan melalui cabang bank sendiri. Adapun mekanisme inkaso terdiri atas tiga. Yang pertama, mekanisme inkaso via bank sendiri. Yang kedua, mekanisme inkaso via koresponden. Yang ketiga, mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri. Adapun manfaat daripada inkaso, yaitu inkaso dipandang relatif lebih menguntungkan terutama dalam hal kepraktisan penyelesaian, sedangkan manfaat dari kegiatan penagihan bank yang memulai selain dari pendapatan komisi inkaso dan fasilitas promosi dengan meningkatkan layanan, melengkapi dana inkaso karena dapat dikumpulkan sampai dicairkan oleh kreditor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai slide ke-8, yaitu keuntungan inkaso. Adapun keuntungan inkaso, yaitu yang pertama, menghemat biaya, yang kedua, menghemat waktu, yang ketiga, terhindar dari resiko kehilangan. Adapun jurnal pencatatan inkaso adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pada saat menerima setoran warkat, yaitu warkat inkaso dan ditagih itu berada di posisi kredit, dan jurnal pada saat menerima konfirmasi inkaso pencatatan rekening administratif, yaitu warkat inkaso disetor dan ditagih, itu posisinya di debit. Lalu pada saat pencatatan rekening real, yaitu rekening antar kantor cabang, yaitu di debit, giro di kredit, dan pendapatan komisi inkaso, yaitu posisinya di kredit. Dan pada saat pencatatan pada bank, yaitu giro dan giro bill, giro di posisi debit dan giro bill di posisi kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus inkaso keluar. Kalian bisa melihat pada poin yang nomor 1 tanggal 12 Maret 2020, Bank Cahaya Solo menerima amanat warkat inkaso setoran cek Bank Cahaya Jakarta dari Adi untuk diinkasokan ke Bank Cahaya Jakarta atas beban sinta senilai 50 juta dan komisi inkaso sebesar 1%. Maka jurnal pencatatannya adalah tanggal 12 bulan 3, yaitu warkat inkaso disetor dan ditagihkan itu posisi yang dikredit sebesar 50 juta. Dan itu untuk kasus inkaso keluar ya, pada saat menerima setoran warkat. Dan nomor 2 yaitu pada saat menerima konfirmasi inkaso pencatatan rekening administratif ya, sehingga jurnalnya menjadi warkat inkaso disetor dan ditagihkan itu di posisi debit. Lalu yang berikutnya dari kasus inkaso keluar ini, yang poin ketiga, yaitu pencatatan pada rekening bank atau Bank Cahaya Solo. Bisa dilihat rekening antar kantor cabang Jakarta itu di debit, giro Adi, dan warkat inkaso disetor dan ditagihkan itu di kredit sebesar masing-masingnya dari rekening antar
kantor cabang Jakarta itu 50 juta, Giro Adi dan Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan itu 49.500.000 dan 500.000. Dan poin yang keempat, pencatatan pada Bank Jakarta. Nah, pencatatan pada Bank Jakarta itu yaitu Giro Sinta dan Giro Bank Indonesia ya, sebesar 50 juta. Ya, pada contoh kasus selanjutnya yaitu inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Bisa dilihat dari kasus yang pertama, dari inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Tanggal 12 Maret, Sinta membeli perlengkapan elektronik sebesar 50 juta dengan membayar menggunakan Giro Bank Cahaya Jakarta sebesar 20 juta. Tabungan Bank Cahaya Jakarta Sinta yaitu 7.500.000, cek Bank Cahaya Jakarta atas nama Dian yaitu 10 juta, dan sisanya dalam bentuk tunai. Dan pencatatan pada rekening administratifnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Giro Sinta, tabungan Sinta, Giro Dian, dan kas itu di posisi debit dengan besarnya masing-masing sebesar 20 juta, 7.500.000, 10 juta, dan 12.500.000. Dan rekening antar kantor cabang Solo itu sebesar 50 juta di kredit. Selanjutnya untuk inkaso clearing, kalian bisa lihat contoh kasusnya pada slide. Pada tanggal 25 Maret, Tony setor ke Bank BCA Semarang berupa Bank Mega Surabaya yang ditarik duta sebesar 300 juta. Maka pencatatannya adalah Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan itu di posisi kredit. Dan untuk pencatatan Bank BCA cabang Surabaya atau bank pelaksana pada saat menagih melalui clearing pada Bank Mega Surabaya dilakukan pada rekening administratif dengan ayat jurnal di posisi kredit. Jadi Giro Duta dengan Giro BI itu di debit dan kredit masing-masingnya sebesar 300 juta. Nah, yang terakhir, slide terakhir yaitu masih tentang yang inkaso clearing, yaitu untuk Bank BCA cabang Surabaya akan melakukan penilaian pada rekening administratif dan melakukan pencatatan untuk keuntungan Bank Mega cabang Semarang. Pencatatannya itu bisa kita lihat RAR Warkat Clearing, Giro Bank Indonesia, dan RAK cabang Semarang ya, dengan masing-masing saldonya sebesar 300 juta rupiah. Dan setelah Bank BCA Semarang mendapatkan informasi dari Bank BCA cabang Surabaya bahwa dinyatakan efektif atau ada dananya, maka Bank BCA Surabaya segera menihilkan rekening administratif. Jadi jurnalnya sama ya, RAR Warkat Clearing, Giro BI, dan RAK cabang Semarang sebesar 300, masing-masingnya 300 juta. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dan saya mohon maaf apabila ada materi yang mungkin kurang saya sampaikan atau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.